Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Setelah kita menguji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersalawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, tema kita kali ini adalah ada apa dengan Ramadan. Tentu mari kita simak dengan seksama pembahasan yang di sana ada tanda tanyanya. Kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini semestinya memiliki tujuan yang hendak kita capai. Dan tujuan hidup untuk orang-orang yang beriman pasti kita semua mendambakan untuk bisa selamat dari azab neraka dan masuk surga. Itulah visi kehidupan kita sebagai hamba Allah yang beriman. Tujuan hidup kita adalah ingin selamat dari azab neraka dan masuk surga. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-133-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan cepat-cepatlah kalian, jangan sampai terlambat. Segeralah kalian untuk menuju kepada ampunan dari Tuhan kalian. Orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti mereka akan selamat dari azab neraka. Tentu dengan cara bertobat, beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali ke jalan yang benar, dan tinggalkan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan sebabnya agar kita selamat dari azab neraka. Begitu juga wa jannatin, dan segera pula kata Allah, jangan telat, jangan terlambat untuk menuju surga. Dengan cara kita beriman dan beramal soleh. Melaksanakan apa yang Allah perintahkan di dalam syariatnya. Tentu begitu juga meninggalkan apa yang Allah larang. Dengan sebab amal kebaikan dan amal soleh yang kita lakukan ini, yang akan mengantarkan kita untuk bisa masuk surga. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Uiddat, yang telah disediakan, telah ada. Khusus lil muttaqin, hanya bagi orang-orang yang bertakwa saja. Saudara sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada kita, dan janji Allah pastilah benar. Allah tidak akan ingkar janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janji. Bagi siapa para hamba yang tujuan hidupnya yaitu ingin selamat dari azab neraka dan masuk surga, maka Allah mengisyaratkan misi yang harus dilakukan
langkah-langkah yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan hidup tadi adalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Bertakwa artinya melaksanakan perintah-perintah Allah berdasarkan ilmu syariat yang sumbernya dari Quran dan Sunnah dengan tujuan semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meninggalkan larangan-larangan Allah berdasarkan ilmu syariat yang sumbernya dari Quran dan Sunnah karena takut terhadap azab dan siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah definisi takwa yang sempurna. Dan kita tahu Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita para hamba-Nya yang beriman untuk berpuasa. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, telah diwajibkan atas kalian semua asyam, yaitu berpuasa. Tentu berpuasa di bulan Ramadan, puasa yang wajib bagi kita orang yang beriman. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu pun telah diwajibkan pula kepada orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, tujuannya agar supaya kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Nah, menjadi hamba Allah yang bertakwa itulah tujuan disyariatkannya berpuasa di bulan Ramadan ini. Dan kita selaku umatnya Rasulullah SAW juga harus meneladani beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana dikala memasuki bulan Ramadan, karena beliau adalah uswatun hasanah bagi kita, suri teladan yang baik untuk kita semua. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW dikala memasuki bulan Ramadan, beliau menjadi orang yang jauh lebih dermawan lagi dibanding dengan di bulan-bulan yang lainnya. Beliau adalah manusia yang paling dermawan, akan tetapi manakala memasuki bulan Ramadan, beliau jauh lebih dermawan lagi. Dan juga beliau lebih semangat lagi untuk mentadarus Al-Quran. Bahkan malaikat Jibril pun datang menghampiri beliau untuk mentadarus Al-Quran tersebut. Bahkan menghafalnya, membacanya, dan mentadaburi isi kandungannya, dan bahkan diamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin, istri Nabi tercinta, manakala ditanya tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW, beliau menjawab, kana khuluqul Quran. Adalah akhlaknya beliau itu adalah Al-Quran. Artinya Rasul SAW, Nabi kita SAW adalah bagaikan Al-Quran yang berjalan atau Al-Quran yang hidup. Karena semua perilaku sepak terjangnya, perkataan dan perbuatannya adalah selalu sesuai dengan Al-Quran. Itulah kesaksian dari Aisyah radhiyallahu taala anha.
akhlak beliau adalah Al-Quran. Juga ibadah-ibadah yang lain, ada qiyamul lail, salat malam, yang kemudian kita sebut dengan taraweh. Dan juga di sana, terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau mengencangkan istilahnya ikat pinggangnya, mencincingkan istilahnya lengan bajunya sebagai kinayah bahwa beliau lebih semangat lagi untuk memfokuskan ibadah kepada Allah, terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan tersebut. Beliau melakukan i'tikaf. Dan beliau berpesan kepada umatnya agar hendaklah kita mencari malam Lailatul Qadar. Kata beliau, di riwayat yang umum adalah di 10 malam terakhir Ramadan terjadinya Lailatul Qadar tersebut. Ada juga riwayat yang lebih, yakni khusus lagi, lebih mengkerucut lagi, yaitu carilah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan bahkan ada hadis yang sahih yang lebih fokus lagi di malam 27 Ramadan. Itulah malam Lailatul Qadar yang keutamaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Di malam itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Yaitu turun dari Lauh Mahfuz ke langit dunia ke Baitul Izzah. Dan dari Baitul Izzah ya, diturunkan berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW selama dalam kurun waktu kurang lebihnya 23 tahun. Dan Al-Quran turunnya dikawal oleh para malaikat. La yamassu ilal mutahharun. Tidak menyentuh Al-Quran tersebut kecuali para malaikat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bangsa jin, bangsa setan, mereka tidak mampu. Jangankan menyentuh Al-Quran, mendekatinya saja tidak akan bisa. Dan Al-Quran, kitab suci yang telah Allah sempurnakan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan aku sempurnakan pula kenikmatanku atas kalian. Dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Begitulah surat Al-Maidah yang ketiga. Jadi Islam ini sudah sempurna. Kitab sucinya adalah Al-Quran. Telah Allah sempurnakan. Dan bahkan Allah menjaga kemurniannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah Allah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah Allah yang akan menjaganya. Sehingga Al-Quran tidak mudah untuk dipalsukan. Jangankan satu ayat, satu huruf sekalipun, bahkan satu titik sekalipun, pasti akan ketahuan. Itulah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu berbeda dengan kitab suci sebelumnya.
yang begitu mudah untuk dipalsukan oleh manusia karena Allah tidak menjaganya. Saudara sekalian, intinya bahwa di bulan Ramadan di sana kita melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita dicipta olehnya untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia, kata Allah, melainkan agar supaya mereka semua beribadah hanya kepada diriku saja. Nah, begitulah pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, tujuan menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia hanya untuk ibadah kepadanya. Ibadah itu pada intinya terbagi menjadi dua. Apa yang kita sebut dengan istilah hablum minallah, hubungan baik dengan Allah, dengan sholat kita, dengan tadarus Quran kita, dengan puasa kita, berdoa dan berzikirnya kita, itu adalah terkait dengan hubungan baik kita dengan Allah, berhablum minallah. Namun juga di sana ada hablum minan nas, hubungan baik dengan sesama manusia, bahkan terhadap seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Berhablum minan nas dengan cara kita memperbanyak sedekah, berinfak, berbuat baik terhadap sesama manusia, menolong dan membantu mereka, meringankan penderitaan yang diderita oleh saudara-saudara kita. Maka itulah yang disebut dengan berhablum minan nas, dan Rasulullah SAW betul-betul lebih meningkatkan ibadah di bulan Ramadan, baik sisi hablum minallahnya, hubungan baik dengan Allahnya, dan maupun hablum minan nasnya, hubungan baik dengan sesama manusianya. Dan itulah ibadah, itulah ketakwaan kepada Allah, dan itulah misi kehidupan kita yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan atau visi kita dalam hidup ini, untuk meraih keselamatan dari azab neraka dan masuk surga sebagai tujuan dan atau visi hidup kita orang-orang yang beriman. Maka untuk meraih tujuan atau visi tadi, kita harus melakukan langkah-langkah yang konkret yang kita sebut dengan misi, yaitu hendaklah kita menjalankan ibadah kepada Allah atau menjalankan nilai-nilai ketakwaan kepadanya. Dan ibadah atau ketakwaan kepada Allah itu memiliki dua unsur. Kita harus berhablum minallah, hubungan baik dengan Allah, dan juga berhablum minan nas, hubungan baik terhadap sesama makhluk, terutama sesama manusia. Demikian, wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.